Welcome to Business and Management Podcast. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan sukses ya. Selamat datang di Business and Management Podcast dengan hostnya saya sendiri, Marcel Ludi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai SNOP atau Sales and Operations Planning. Sebuah model atau metodologi yang sangat umum dipakai di sebuah perusahaan atau bisnis-bisnis yang dikelola secara profesional. Kenapa sih kita perlu membahas topik ini? Kenapa sih kita perlu SNOP? Supaya rencana penjualan dan rencana operasional sinkron. Agar sales planning, berapa banyak barang yang akan dijual, dan operation planning, berapa banyak barang yang akan diproduksi, sinkron, kompak satu sama lain. Tanpa proses SNOP yang baik dan solid, akan terjadi banyak masalah. Contohnya, tidak cukup barang untuk memenuhi rencana penjualan. Atau barang tertentu produksinya kebanyakan, sehingga barangnya numpuk, menghabiskan cash yang bisa dipakai untuk yang lain sebetulnya. Atau juga, barangnya yang diproduksi salah. Ya, harusnya katakanlah memproduksi pulpen warna merah, tapi yang diproduksi adalah pulpen warna biru, sehingga tidak sinkron. Dan masih banyak lagi masalah operasional. SNOP sendiri adalah sebuah proses. Dan sebagaimana sebuah proses, ada input, ada juga outputnya. Input dari proses SNOP adalah rencana penjualan dan pemasaran. Contohnya, ya, peluncuran produk baru, ya, distribution push, kita mau nambah distribusi di lebih banyak toko lagi. Promosi, media iklan, ya, kita akan meluncurkan iklan terbaru, contohnya, ya, pricing up, pricing down, discount, ya, bundle pack, ya, program-program penjualan dan pemasaran tersebut kemudian diramu, kemudian dikonsolidasi menjadi ya, apa yang kita sebut sebagai unconstrained demand planning. Input berupa volume demand tersebut kemudian diproses lebih lanjut menjadi rencana produksi. Jadi berapa banyak barang dan produk tersebut yang perlu diproduksi. Mulai dari finish goods-nya, barang jadinya, kemudian di breakdown, dirinci menjadi raw materialnya, packaging materialnya, yang menjadi bahan untuk operational planning. Dengan demikian, output dari sales and operation planning adalah rencana penjualan dan rencana produksi atau operation yang sudah sinkron, biasanya sampai 18 bulan ke depan atau 1,5 tahun. Jadi ini sangat penting sehingga ada clarity, ada kejelasan bagi tim sales berapa banyak yang mereka harus jual, penjualan target selama 18 bulan ke depan, dan juga tim produksi, ya, berapa banyak mereka harus memproduksi, barang apa yang harus diproduksi, berapa banyak raw material, packaging material yang harus mulai di-order sampai 18 bulan kemudian. Apa keuntungan punya proses SNOP? Dengan proses SNOP yang solid, kita bisa menganalisa kecukupan dari demand kita untuk jangka panjang. Contohnya, kalau bisnis Anda punya target pertumbuhan 10% per tahun, dengan melihat demand yang sudah unconstrained tersebut, kita bisa melihat sudah cukup belum sih rencana kita untuk mencapai target 10% per tahun growth. Kalau ternyata volume demand hanya mencapai penjualan target finansial 8%, ada 2% gap, apalagi yang perlu kita lakukan? Rencana apalagi yang perlu kita rancang sehingga kita bisa melakukan gap closure. Di sisi lain, untuk teman-teman di proses produksi akan punya juga kejelasan berapa banyak volume yang harus diproduksi. Apakah pabriknya punya kapasitas yang cukup? Contohnya kalau Anda mau meluncurkan produk baru dan ternyata dibutuhkan line production baru, mungkin saatnya Anda menginvestasi capital atau modal baru untuk menambah line production baru, membeli mesin baru, contohnya. Semua itu hanya bisa dilakukan kalau Anda punya proses SNOP yang solid, ya, punya forecast, punya demand. At least 18 bulan ke depan, Anda bisa lihat apakah produksi Anda punya kapasitas yang cukup, dan juga kalau tidak, apa yang harus dilakukan untuk close the gap. Dengan proses SNOP yang solid, kita juga bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah secara upfront, ya, secara early on.
Seperti contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau Anda punya sales gap secara early, Anda bisa mulai merancang program-program penjualan baru untuk mencapai target pertumbuhan. Di sisi lain, kalau ternyata kapasitas produksi Anda tidak mencukupi untuk mencapai target penjualan, mungkin saatnya untuk investasi. Atau bahkan, ya, di sisi lain, ternyata volume penjualan demandnya drop 18 bulan ke depan. Mungkin ini saatnya Anda sudah mulai memikirkan bagaimana caranya menutup satu atau dua line production sehingga bisa melikuidasi asetnya dan juga mereduksi operational cost. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan proses S&OP ini sehingga bisa solid dilakukan secara berkesinambungan? Dibutuhkan kerjasama multifunctional team, biasanya mencakup function seperti marketing, sales, finance, dan supply chain. Biasanya supply chain yang menjadi ownernya dari proses ini dengan general manager atau GM-nya menjadi decision maker-nya. Kalau Anda seorang pengusaha yang menjalankan bisnis tapi belum punya proses S&OP, saya sarankan Anda segera membangun proses S&OP ini di bisnis Anda. Ya. Jualan jadi lancar karena barang tersedia, produksi pun menjadi lancar karena tahu barang apa yang harus diproduksi dalam jangka short to mid term sehingga bisa mulai di-plan, mulai dibeli barang bakunya. Ya. Kalau Anda punya gap terhadap pertumbuhan target, Anda pun sudah bisa mulai mengantisipasinya. Banyak sekali benefit yang bisa Anda dapatkan dengan mengimplementasikan proses S&OP yang solid. Kalau Anda seorang profesional bekerja di sebuah perusahaan tapi juga belum punya proses S&OP yang solid, saya sarankan Anda segera mengimplementasikan atau mengimprove proses yang sudah ada. Sehingga sales and promotion planning bisa sinkron. Ya, pengaruhnya terhadap P&L atau profit and loss statement-nya juga signifikan. Ya. Kalau barangnya selalu ada, Anda bisa mencapai target penjualan. Ya. Kalau barang yang diproduksi tidak terlalu banyak atau just enough sesuai dengan target untuk mencapai target penjualan, Anda bisa save cash. Ya, inventory tidak kebanyakan, barang tidak perlu kebanyakan numpuk. Ya. Anda juga bisa menghindari biaya-biaya yang tidak diperlukan. Sekali lagi, S&OP di perusahaan Anda akan sangat mempengaruhi P&L atau profit and loss statement perusahaan Anda. Nah, bagaimana pengalaman Anda dalam menjalankan proses S&OP atau Sales and Operation Planning di perusahaan atau bisnis Anda? Silakan tulis di kolom komen dan mari kita diskusikan bersama. Podcast ini akan tersedia dalam format video di YouTube dan audio di Spotify. Akan ada juga forum diskusinya di Instagram, Facebook, dan Twitter. Kalau Anda merasakan mendapat manfaat dari podcast ini, silakan klik like and subscribe. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda, sehingga semakin banyak lagi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari podcast ini. Terima kasih banyak, sukses selalu, all the best.